Dan kita sudah terhubung melalui Skype dengan Panji Fortuna Hadi Sumarto, ahli epidemiologi Universitas Padjadjaran yang saat ini berada di Dunedin, Selandia Baru. Selamat siang, Pak Panji. Selamat siang, Mbak Ratu. Iya, hari ini adalah hari Lebaran. Selamat Idul Fitri. Banyak di beberapa lokasi warga ini tetap mengadakan sholat Id, begitu seperti di masjid-masjid, kemudian dilakukan rapid test. Menurut tanggapan Anda melihat pola masyarakat yang masih seperti ini akan seperti apa nanti ke depannya? Iya, saya pribadi sangat mengkhawatirkan ada lonjakan kasus lagi ya, Mbak. Bukan hanya hari ini Lebaran yang masih ada orang yang sholat Id yang tidak dilarang sebenarnya, tapi tidak dengan berkumpul dalam jumlah banyak. Tapi juga di hari-hari yang sebelum perayaan Idul Fitri ini kita meningkat sebenarnya, melihat sebenarnya sudah terjadi peningkatan aktivitas orang ya di banyak tempat di Indonesia. Iya, jadi menurut Anda apakah kemudian PSBB yang kemudian sudah digaungkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ini tidak efektif? Saya pikir dengan peningkatan aktivitas seperti ini, PSBB yang sebenarnya belum terlalu efektif akan makin menurun efektivitasnya, Mbak. Menurut Anda apakah memang dari sisi pemerintah yang kurang tegas ataukah memang dari masyarakat Indonesia yang kurang patuh begitu, Mas? Ya, saya pikir cukup kompleks ya. Di awal saya pikir memang ada kekurang tegasan pemerintah untuk mengimplementasikan PSBB ini. Tapi di lain pihak juga memang sulit ya kalau begitu banyak orang yang melanggar, saya pikir akan sangat sulit untuk menegakkan PSBB. Tapi memang ya saya pikir kalau dari awal sudah diterapkan disiplin yang tinggi dan edukasi dengan baik, kemudian jangan lupa juga bantuan sosial yang berjalan lancar, saya pikir semestinya ini bisa dicegah. Tapi ya ini sudah terjadi, jadi kita tinggal lihat saja seberat apa nanti dampaknya terhadap penyebaran COVID. Bila Anda melihat seperti ini, prediksi Anda sampai kapan Indonesia ini akan bebas dari virus corona ataupun malah bertambah buruk begitu? Ini paling sulit ya Mbak ya memprediksi. Tetapi saya pikir memang karena selama ini PSBB sebenarnya sudah cukup baik lah menurunkan transmisi COVID-19 di tempat-tempat yang melakukan PSBB. Tetapi kalau ada pelanggaran yang seperti ini jumlahnya saya pikir cukup mengkhawatirkan ya. Ya saya menduga transmisinya akan lebih lama dari yang seharusnya terjadi kalau PSBB-nya ini bisa diketatkan. Tapi saya tidak bisa mengatakan sampai berapa lama. Kita harus lihat datanya sangat dinamis sekarang. Perlu waktu untuk mengamalkan, Mbak. Baik, ada wacana akan ada pelonggaran PSBB dalam beberapa minggu atau 1 atau 2 minggu ke depan. Menurut Anda seperti apa? Apakah kemudian ini baik untuk dilonggarkan ataukah malah lebih diperketat lagi PSBB-nya? Ya, keputusan pelonggaran PSBB itu tidak bisa dilakukan terlalu jauh-jauh hari ya, Mbak. Jadi karena informasinya akan sangat dinamis seperti sekarang. Kalau kita lihat 1 minggu yang lalu PSBB kelihatannya berjalan cukup baik, tapi hari ini dan 1 minggu terakhir ini kelihatannya banyak pelanggaran. Jadi kita harus melihat seminggu ke depan transmisinya seperti apa. Dan nanti kalau dalam seminggu ke depan, dalam 10 hari ke depan kondisinya masih baik, mungkin kita bisa melonggarkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan sekarang bahwa minggu depan akan dilonggarkan. Saya pikir terlalu dini. Baik, jadi ini masih melihat begitu ya kondisi dan suasananya. Apakah kemudian dengan seperti ini kasus ini bisa semakin berkurang ataukah bertambah? Kalau bertambah mungkin bisa semakin dipanjangkan lagi PSBB-nya begitu, Pak Panji? Kita tidak punya banyak pilihan kelihatannya, Mbak, kalau makin bertambah. Baik, bagaimana kemudian dengan herd immunity? Herd immunity itu kalau kita ingin mendapat herd immunity kan kita harus memastikan bahwa mungkin sekitar 60-70% dari populasi itu memiliki kekebalan ya. Sedangkan kalau kita lihat datanya, walaupun data ini kurang bisa diandalkan dari hasil rapid test, serologi ya, berdasarkan antibodi itu, saya pikir baru di kisaran 5% sampai 10% orang yang memiliki bukti bekas infeksi atau memiliki ya kekebalan lah.
Nah, jadi dari 10% sampai 60% itu kan masih jauh ya. Jadi saya pikir masih cukup lama sampai kita bisa mencapai herd immunity dan mempunyai perlindungan terhadap penularan COVID-19 di populasi, Mbak. Baik, jadi sepertinya herd immunity ini bukan pilihan begitu ya, Mas Panji? Ya, saya pikir kalau kita berharap ini tercapai dengan terjadinya penularan, saya pikir ini akan lama dan memakan korban pastinya, Mbak. Memang ya herd immunity bisa kita pakai untuk melindungi populasi dari penyakit, tetapi kalau kita mempunyai vaksin yang aman dan efektif. Menurut Anda dari penanganan dokter-dokter begitu yang ada di Indonesia, ini seperti apa? Apakah kita mampu begitu untuk menampung dari penyebaran COVID-19 sendiri ke depannya? Ya, kalau masalah menampung itu tentu kita harus menghitung jumlah bed dan kita melihat bagaimana nanti kecepatan penularan ya. Kalau seperti di awal saja kita agak kewalahan. Kemarin PSBB berjalan dengan cukup baik sebenarnya, sehingga kita melihat kapasitas rumah sakit tidak pernah terlampaui. Dan ini dilaporkan juga oleh pemerintah, dan ini baik. Tetapi kalau sampai terjadi penularan lagi, kapasitas bisa terlampaui, karena kapasitas kita ya tidak bisa secara aman. Nah, kalau kapasitas terlampaui akan agak sulit untuk menolong kasus-kasus yang ada ya Mbak ya, karena di rumah sakit saja belum tentu semuanya tertolong kalau mereka berat, apalagi kalau tidak bisa ditampung di rumah sakit, Mbak. Baik, Mas Panji, mengenai perkembangan dari vaksin di kalangan pakar sendiri seperti apa perkembangannya hingga saat ini? Sekarang sudah cukup banyak vaksin yang dikembangkan dan beberapa diantaranya sudah memasuki tahap trial uji coba ke manusia ya. Tetapi saya pikir seperti pengembangan vaksin yang pada umumnya kita agak sulit memastikan kapan sebuah vaksin yang aman dan efektif itu akan tersedia ya Mbak ya. Nah, karena boleh jadi di tengah-tengah perjalanan ada masalah dengan satu vaksin dengan masalah dengan yang vaksin yang lain. Itu yang baru pertama adalah masalah ditemukannya vaksin yang efektif. Belum lagi kita bicara tentang memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan mendistribusikannya kepada mereka yang memerlukan vaksin tersebut. Jadi saya pikir agak lama sampai kita punya vaksin dan bisa memvaksinasi cukup banyak orang. Baik, jadi masih agak lama begitu untuk kita memiliki vaksin. Sementara itu di masa sebelum adanya vaksin ini kita harus seperti apa? Ya, barangkali kalau saya menggunakan istilah yang sering dipakai sekarang new normal itu ya, normal yang baru. Nah, kita harus dari sekarang mempersiapkan Mbak dan mendefinisikan dengan baik apa itu normal yang baru. Bagaimana anak-anak kita harus bersekolah, di sekolah seperti apa aturannya, bagaimana kita harus bekerja di kantor seperti apa aturannya, di pabrik, di tempat-tempat lain. Ini kita harus definisikan dari sekarang, kita latih, kita sosialisasikan supaya kita bisa menekan penularan COVID-19 walaupun kita belum punya vaksin. Ya, Mas Panji melihat pelaksanaan Idul Fitri saat ini, kemudian juga nanti ke depan di bulan Juli kita ada Idul Adha. Saran Anda seperti apa? Ya, saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama mungkin buat pemerintah kita tidak boleh kendor ya. Jadi tetap edukasi harus dilakukan, disiplin harus ditegakkan. Yang kita sebut dengan protokol kesehatan itu harus dibuat jelas dan ditegakkan, dipastikan bahwa semua orang mematuhi protokol tersebut. Nah, tentunya buat masyarakat di lain pihak juga harus ya mulai menerima ya, menyadari bahwa penyakit ini sebenarnya betul ada gitu, bukan bohong, bukan isapan jempol, bukan sekadar statistik, dan mulai mengubah perilakunya. Ya, ini masalah kita bersama-sama dan masalah yang sangat kompleks, Mbak. Jadi saya pikir semua pihak harus bekerja sama dan kita harus punya strategi yang komprehensif untuk menata kehidupan kita ke depan selagi belum ada vaksin. Baik, terima kasih Mas Panji sudah meluangkan waktunya di tengah Idul Fitri. Selamat Idul Fitri.